Jam setengah 2 pagi, mata capek, badan pegel, tapi kamu masih scrolling sosmed nggak jelas tujuannya apa. Makin lama scrolling, makin banyak hal numpuk di pikiran. Meeting yang belum kelar, kerjaan numpuk, urusan rumah tangga yang nggak selesai-selesai, sampai tagihan bulanan yang makin bikin stres. Semuanya muncul pas kamu justru pengen istirahat. Kamu nggak sendirian. Banyak pekerja kantoran dan orang tua yang mengalami penurunan kualitas tidur gara-gara pikiran yang nggak bisa diam. Padahal badan udah capek banget. Kurang tidur kayak gini bisa merembet ke banyak masalah. Seperti daya tahan tubuh drop, tekanan darah makin tinggi, hormon metabolisme kacau, resiko obesitas dan diabetes naik, dan resiko serangan jantung meningkat. Bukan cuma itu. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah emosi, susah fokus, dan gampang kehilangan motivasi. Kalau dibiarin terus, kamu bakal masuk ke lingkaran stres dan kurang tidur yang terus-menerus dan makin susah dihentikan. Overthinking itu mirip banget kayak angkat beban yang salah teknik. Makin dipaksain, makin bikin cedera. Tidur itu adalah recovery. Tubuh dan otak itu butuh istirahat biar bisa perform optimal untuk aktivitas maupun olahraga. Kalau kebiasaan buruk ini tidak segera dibenerin, kamu bukan cuma gampang capek aja, tapi kamu bakalan rentan sakit-sakitan. Tidur itu perlu transisi, bukan tombol on-off. Kesalahan paling umum adalah mikir kalau overthinking itu bakal hilang dengan sendirinya. Banyak orang udah pasrah, ya memang begini hidup. Padahal overthinking kayak cedera otot yang nggak pernah dirawat. Lama-lama bakal nyebar kemana-mana. Scrolling sosmed kelihatannya nyantai, padahal itu mengganggu produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu kamu tidur. Bukannya nyantai, tapi kamu malah kepikiran. Belum lagi kamu jadi banding-bandingin dengan orang lain yang kelihatannya hidupnya lebih tertata dan lebih sukses dari kamu. Ditambah lagi radiasi HP yang membuat otak kita mikir kalau masih dalam keadaan siang hari. Tidur bukan soal nunggu ngantuk, tapi soal mempersiapkan kondisi yang lebih ideal. Kamu perlu nurunin tensi dan stimulasi, jauh dari layar dan distraksi, masuk ke mode rileks perlahan. Banyak orang mengira begitu merem langsung bisa tidur. Padahal sama halnya kayak mesin yang baru aja dimatiin. Otak kita butuh waktu buat adem dulu. Nggak bisa tiba-tiba dari mode aktif langsung istirahat total. Harus ada waktu pelan-pelan untuk nurunin tensinya. Sayangnya, masih banyak orang yang maksa tidur dalam keadaan kepala masih muter kemana-mana. Yang ada malah gelisah dan susah tidur. Sebagai orang yang rutin olahraga, aku sadar betul kalau tidur adalah pondasi segalanya. Percuma kalau jam tidurnya acak-acakan, recovery berantakan, tenaga nggak maksimal, progres pun stuck. Tidur berkualitas justru jadi rahasia performa terbaik. Dari situ aku nemuin metode yang aku sebut Sleep Rewire Method. Ritual kecil untuk reset pikiran sebelum tidur. Kalau kamu konsisten jalanin ini, kamu bakal ngerasain tidur lebih nyenyak, bangun dengan mood lebih stabil, fokus lebih terjaga dari pagi sampai sore, energi cukup buat beraktivitas tanpa harus ngopi berkali-kali. Ini bukan soal trik instan, ini soal bantu tubuhmu ngerti sinyal istirahat, biar kamu bisa jalanin hidup tanpa harus ngoyo. Oke, sekarang kita masuk ke cara praktis biar tidur nggak kalah sama pikiran sendiri. Sebelum kita masuk ke strategi-strategi tidur, ada satu kebiasaan penting yang sering kali diremehkan, yaitu kena sinar matahari dan jalan kaki setiap hari. Menurut Springer Nature Link tahun 2019, sinar matahari pagi bantu riset ritme sirkadian atau jam biologis tubuhmu. Efeknya, tubuhmu lebih tepat waktu produksi melatonin malam harinya, bikin kamu ngantuk secara alami. Studi dari National Library of Medicine tahun 2023 juga bilang, jalan kaki minimal 30 menit per hari bisa bantu meningkatkan kualitas dan durasi tidur. Caranya, luangkan waktu 10-15 menit buat kena sinar matahari langsung.
Bisa juga disambi dengan jalan kaki santai sambil dengerin podcast atau refleksi diri. Lakukan sebelum jam 9 pagi biar efeknya lebih maksimal. Satu catatan sebelum masuk ke strategi. Pertama, kamu nggak bisa berharap otak berhenti mikir kalau kamu nggak kasih jalan keluar buat pikiran-pikiran itu. Makanya strategi-strategi ini dirancang bukan buat menghilangkan overthinking seluruhnya, tapi mengalihkan energi tersebut ke hal-hal yang lebih sehat. Yang pertama, the paper dump, 5 menit sebelum tidur. Fill your brain in the afternoon with books, learning, and socialization. Empty your brain before bed with journaling, planning, and meditation. Use your brain in the morning with creation, output, and focus. Aku setuju banget dengan quote dari Denko ini. Fokus ke empty your brain before bed with journaling, planning, and meditation. Yang artinya kosongkan pikiranmu dengan menulis, buat suatu rencana, dan meditasi. Untuk lebih simpelnya, aku fokuskan ke menulis. Dari sinilah muncul ide The Paper Dump. Tulisin semua isi kepala sebelum tidur, nggak usah rapi, ini kayak buang sampah sebelum tidur. Otakmu bakal kerasa lega. Caranya siapin buku tulis di samping kasur, luangin 5 menit buat nulis semua yang ganggu pikiran sebelum tidur. Bisa dalam bentuk list, kalimat bebas, atau bahkan coretan asal. Yang kedua, no screen zone. 30 menit sebelum tidur. While you can avoid blue light entirely, reducing your screen time and disconnecting at least 2 and 3 hours before bed can help your body produce the melatonin it needs and improve sleep quality. Kata Dr. Eric Berg, setidaknya 2-3 jam sebelum tidur harus lepas dari layar HP. Aku tahu ini susah banget, aku pun masih sering main HP sebelum tidur. Tapi akhir-akhir ini, paling tidak aku udah latihan untuk mengganti 30 menit scrolling dengan baca buku sebelum tidur. Layar HP bener-bener ngacauin hormon melatonin kita, hormon yang bikin kita ngantuk. Seharusnya, kasur bukan tempat untuk mencari informasi baru di sosmed, tapi tempat untuk istirahat. Caranya simpel aja, setel alarm 30 menit sebelum tidur buat matiin layar, jauhkan HP dari kasur, ganti dengan aktivitas seperti baca buku ringan atau meditasi singkat. Yang ketiga, teknik pernapasan 4-7-8. Could you recap just for folks what the 4-7-8 breath is, just the format of it, and then what it accomplishes? Because I did it earlier today and found it to be such a rapid state change mechanism. The basic technique is to breathe quietly in through the nose to a count of 4, hold the breath for a count of 7, and then forcibly blow air out through the mouth for a count of 8. And repeat that for 4 breath cycles when you're first learning it. Eventually you can go up to 8 breath cycles, but no more than that. And to do this religiously at least twice a day. And the real effects come after doing this regularly for 4 to 6 weeks. And they're really remarkable. This is the most powerful method I've found to access the relaxation response and it's the most powerful anti-anxiety measure I've ever come across. Teknik pernapasan 4-7-8 yang dipopulerkan oleh Tim Ferriss di platform X-nya dan terinspirasi oleh Dr. Andrew Weil adalah metode pernapasan sederhana untuk membantu menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur dengan mengaktifkan mode tubuh rest and digest. Metodenya adalah tarik napas selama 4 detik dan tahan selama 7 detik, kemudian buang perlahan selama 8 detik. Intinya metode ini membantu tubuh untuk masuk ke mode relax. Tipsnya adalah lakukan 5 siklus napas sebelum tidur. Fokus ke napas biar pikiran nggak kemana-mana. Rasakan bagaimana detak jantung mulai melambat dan tubuh mulai tenang. Yang keempat, atur environment tidur. Create a sleep conducive environment. Dark, quiet, cool, 60 to 67 Fahrenheit, comfortable and consistent. Optimize your environment for quality sleep. Matt Walker ini adalah profesor neuroscience dan penulis buku terkenal berjudul
Why We Sleep. Tips dari beliau adalah menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, gelap, tenang, sejuk, sekitar 60-67 derajat Fahrenheit atau 16-19 derajat Celcius. Tidur berkualitas bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi soal di mana kamu melakukannya. Biar tidurmu lebih nyenyak, coba pakai cara ini. Gelapin ruangan total, karena cahaya bikin otak mikir masih siang. Atau pakai lampu tidur redup untuk bantu tubuh bersiap masuk mode istirahat. Jaga suhu kamar 18-19 derajat Celcius. Suhu ini paling ideal buat kualitas tidur. Kalau misalnya pakai kipas, arahkan ke dinding atau langit-langit, bukan langsung ke tubuh. Pakai timer kipas atau selimut tipis, biar nggak kedinginan banget, tapi tetap adem. Yang kelima, jaga konsistensi tidur. Stabilize your sleep schedule, picking a time to awaken and keeping it consistent and particularly important. Jordan Peterson ini adalah seorang psikolog dan penulis terkenal dari Kanada. Beliau menekankan kalau tidur dan bangun di jam sama setiap hari bantu tubuh bikin ritme yang stabil. Lama-lama pengaruhnya bikin ngantuk otomatis di waktu yang tepat. Caranya, tetapkan jam tidur dan bangun tetap selama 14 hari. Idealnya tidur antara jam 9 sampai jam 11 malam dan bangun antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Pasang alarm buat mulai tidur, bukan cuma bangun. Hindari begadang meskipun cuma sekali. Anggap tidur sama pentingnya kayak jadwal mandi atau sikat gigi. Tidur nyenyak itu kebiasaan, bukan kebetulan. Beberapa strategi ini bisa kamu terapkan hari ini untuk bantu biar tidurmu lebih nyenyak. Yang pertama, kena sinar matahari dan jalan kaki. Bantu riset jam biologis tidurmu. Yang kedua, the paper dump. Kosongin isi kepala sebelum tidur. Yang ketiga, no screen zone. Jauhkan gadget sebelum tidur, biar nggak ganggu hormon tidurmu. Yang keempat, teknik pernapasan 4-7-8. Bikin tubuh dan pikiran rileks dalam beberapa menit. Yang kelima, atur lingkungan tidur. Bikin kamar jadi tempat paling nyaman buat istirahat. Dan yang terakhir, konsistenin jam tidur. Latih tubuh kenali pola istirahat secara alami. Nggak perlu ngubah semuanya sekaligus, ambil satu aja strategi yang sudah aku buat, dan mulai hari ini juga. Kalau saranku sih, jalan kaki tiap pagi itu dulu aja deh. Soalnya menurutku itu ngaruh banget. Semua itu proses, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting konsisten. Dan jangan anggap tidur itu cuma pelengkap, tapi anggaplah bagian inti dari sistem tubuhmu. Sama pentingnya kayak olahraga dan diet. Terima kasih udah menonton video ini. Share, like, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.